Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang manajemen risiko bank syariah. Yang pertama ada pengertian risiko bank syariah, yang kedua ada karakter manajemen risiko dalam Islam, dan yang ketiga ada proses manajemen risiko. Yang keempat, penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Yang kelima, jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Yang terakhir, yang keenam, dampak risiko terhadap bank syariah. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan apa yang dinilai. Apa saja? Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, dan yang terakhir ada monitoring risiko. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari bisnis baru bank. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah yaitu identifikasi risiko dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Sementara pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah sesuai dengan PBI nomor 13/23/PBI tahun 2011. Penerapan manajemen risiko bagi bank syariah dan unit syariah terdapat beberapa risiko yang harus dikelola oleh bank. Yang pertama, itu ada yang namanya risiko pembiayaan, yang kedua, risiko likuiditas, yang ketiga, risiko reputasi, yang keempat, risiko investasi, yang kelima, risiko pasar, yang keenam, risiko strategis, yang ketujuh, risiko operasional, dan yang terakhir adalah risiko imbal hasil. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Yang pertama, itu ada yang namanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang terjadi akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Yang kedua, itu ada risiko pasar. Apa yang dimaksud dengan risiko pasar? Risiko pasar ini akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini adalah dapat berupa perubahan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah perubahan nilai kurs mata uang asing, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko yang terjadi akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal oleh bank syariah tersebut. Kemudian ada risiko hukum. Risiko hukum ini adalah risiko yang terjadi akibat dari lemahnya aspek yuridis. Aspek yuridis ini dapat menjadi sebuah kelemahan bagi bank syariah antara lain yaitu ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan lemahnya kontrak yang dibuat antara pihak bank syariah dan undang-undang syariah. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah risiko gagal bayar, yaitu ketidakpastian bank dalam memenuhi kewajibannya dengan waktu yang telah jatuh tempo.
Kemudian ada yang namanya risiko strategis. Risiko strategis itu disebabkan oleh adanya strategi bank syariah yang kurang tepat dalam mengambil keputusan bisnis dan kurang responsifnya terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi saat ini. Kemudian itu ada yang namanya yang terakhir adalah risiko reputasi. Risiko reputasi ini disebabkan oleh adanya pencitraan negatif terkait usaha dalam kegiatannya. Kemudian itu ada yang namanya dampak risiko terhadap bank syariah. Yang pertama itu akan berdampak terhadap pemegang saham, yang kedua itu akan berdampak terhadap karyawan, yang ketiga itu akan berdampak terhadap nasabah, dan yang terakhir itu akan berdampak terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak risiko terhadap pemegang saham itu akan menurunkan nilai investasi, penurunan keuntungan, dan tingkat kesejahteraan bagi pemegang saham. Yang kedua, dampak risiko terhadap karyawan, yaitu pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan PHK, yaitu perubahan pendapatan seperti perubahan bisnis dan potongan gaji. Dan dikenakan sanksi indisipliner, yaitu karena kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga, itu dampak risiko terhadap nasabah, yaitu menurunnya tingkat pelayanan, perubahan peraturan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan akibat krisis likuiditas sehingga menyulitkan pencairan dana. Yang terakhir itu dampak risiko terhadap perekonomian. Ya, dampak ini tidak hanya berdampak terhadap bank yang terkait, tetapi juga berdampak terhadap karyawan, nasabah, juga perekonomian secara keseluruhan. Ini ditimbulkan karena disebut dengan yang namanya sistematik risiko. Demikian akhir presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.